Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen. Kali ini kita akan membuat roti yang sedang viral, yaitu roti jabrik dan roti kribo. Langkah pertama, kita akan buat isian keju. Siapkan 200 ml susu UHT full cream, 170 gram keju cepat leleh, atau setara dengan 1 bungkus keju merek ini, dan 2 saset kental manis putih. Campurkan semua bahan ini ke dalam panci. Lalu kita masak dengan api kecil. Kalau masak susu diwajibkan pakai api kecil ya, yaitu api yang tidak menyentuh wajan agar susu tidak mudah gosong. Lalu kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan 1 sendok makan air. Fungsi tepung maizena ini agar adonannya nanti menjadi kental. Kalau sudah meletup-letup, segera matikan api kompor. Seperti ini konsistensi yang saya mau. Kalau teman-teman mau adonannya lebih cair, bisa pakai cukup setengah sendok makan maizena. Selanjutnya kita saring adonan agar hasilnya lebih halus. Kalau teman-teman mau ada tekstur kejunya, silahkan skip langkah ini. Lalu kita tutup dengan plastik wrap sampai menyentuh ke permukaan agar nanti tidak terbentuk lapisan di atasnya. Lalu kita sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan roti. Pertama, kita akan tes raginya masih aktif atau tidak. Di sini kita gunakan 110 ml susu hangat. Kalau teman-teman membeli ragi dengan kemasan baru, silakan skip langkah ini. Tapi karena saya sudah pernah membukanya dan saya karetin, jadi saya pakai langkah ini agar saya tahu raginya masih aktif atau tidak. Selanjutnya, masukkan setengah sendok makan ragi instan, 3 sendok makan gula pasir, aduk rata, lalu diamkan selama kurang lebih 5-10 menit. Setelah 5 menit, kalau berbuih seperti ini berarti tandanya raginya masih aktif. Selanjutnya dalam wadah lain kita masukkan 150 gram tepung terigu protein tinggi, 100 gram tepung terigu protein sedang. Kalau teman-teman mau memakai semua tepung terigu protein tinggi atau semua tepung terigu protein sedang juga bisa, karena saya menginginkan tekstur padat namun fluffy, jadi saya campur kedua tepung ini. Lalu masukkan 1 butir telur utuh, lalu kita masukkan bahan biang yang sudah kita buat tadi, yaitu larutan susu, ragi, dan gula. Aduk rata. Setelah cukup tercampur seperti ini, kita masukkan 2 sendok makan margarin, dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita akan lanjut uleni selama kurang lebih 20 menit sampai adonan kalis elastis. Pastikan tangan kita bersih.
Lakukan gerakan seperti kita sedang mencuci baju agar adonan lebih cepat kalis elastis. Kalau adonan sudah kalis elastis, tandanya ketika kita bentangkan, adonan tidak akan mudah sobek. Bulatkan adonan, lalu kita tutup dan diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Kalau saya setelah kurang lebih 40 menit, hasilnya seperti ini. Semua tergantung dari cuaca. Kalau kita bikinnya siang, misalnya lagi panas, maka adonan akan lebih cepat mengembang. Kalau kita bikinnya malam atau subuh, biasanya kita memerlukan waktu yang lebih lama daripada ini. Setelah itu kita akan timbang adonan. Lalu di sini saya akan bagi sebanyak 20 pieces, jadi saya akan timbang masing-masing itu sekitar 23 gram. Kemudian kita ambil satu adonan, lalu kita bulat-bulatkan dengan cara seperti ini. Atau teman-teman bisa juga meronding di atas permukaan meja agar hasilnya lebih cepat mulus. Lakukan semuanya sampai selesai dan setelah itu kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu adonan diistirahatkan, kita ambil isian keju lalu kita aduk-aduk kembali agar hasilnya lebih lembut. Lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kalau teman-teman gak ada plastik segitiga, bisa gunakan plastik apa aja. Setelah adonan rileks, kita pipihkan adonan. Di sini saya menggunakan rolling pin. Kalau teman-teman gak ada, bisa menggunakan tangan aja. Lalu kita balik, kemudian kita tipiskan bagian sisinya dan tengahnya itu kita biarkan tebal. Kemudian kita isi dengan isian yang sudah kita buat tadi. Teman-teman juga bisa menggunakan selai coklat, selai stroberi atau selai nanas sesuai selera. Lalu kita rapatkan adonan, lalu kita cubit-cubitkan secara perlahan seperti ini, agar nantinya ketika kita goreng isiannya itu tidak akan mudah keluar. Lalu kita akan rounding lagi secara perlahan aja di atas meja dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita simpan di atas loyang yang sudah kita alasi dengan tepung. Lalu kita istirahatkan lagi adonan ini sampai mengembang 2 kali lipat. Langkah selanjutnya kita akan siap goreng roti. Di sini teman-teman wajib menggunakan minyak yang cukup banyak agar nanti rotinya hasilnya bagus. Ambil satu persatu adonan roti lalu goreng di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Jangan lupa teman-teman menggunakan api yang kecil. Ingat, ambil adonannya itu harus perlahan, lalu masukkannya juga perlahan agar nanti bentuk rotinya itu bagus dan tidak penyok. Kalau satu sisinya sudah kecoklatan, kita balik aja roti. Balik roti sekali agar tidak menyerap banyak minyak. Setelah kedua sisi kecoklatan, angkat roti dan tiriskan. Selanjutnya kita akan hias roti. Di sini saya memakai isian yang masih ada. Kalau teman-teman udah habis isiannya bisa menggunakan butter atau kental manis, terserah bebas. Lalu kita taruh di atas permukaan roti. Kemudian kita parut keju dengan cara seperti ini agar hasilnya kejunya itu panjang-panjang karena kita lagi akan bikin roti jabrik. Selanjutnya untuk roti kribo kita lakukan langkah yang sama. Kita tuang isian ke atas permukaan roti, lalu kita ratakan.
Bisa diratakan, bisa juga tidak, bebas terserah. Lalu kita akan parut di sisi. Kalau teman-teman mau rasanya lebih enak, bisa menggunakan milk coklat. Dan ini dia roti jabrik dan roti kribo kita udah jadi. Teman-teman bisa juga memasukkannya ke dalam mika seperti ini, bisa untuk dijual. Selagi kita di rumah aja, kita bisa dapat sampingan. Roti ini bertekstur lembut, dalamnya melted, dan rasanya pasti enak. Teman-teman wajib cobain di rumah ya. Oke semua, selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.